Killing Time Before Maghrib with B-Voice. Halo listener, di Killing Time Before Maghrib with B-Voice kali ini Ninda sama Kanisa bakal ngomongin tentang lika-liku puasa ala anak kos bareng Razan dan Arsila. Yuk dengerin keseruan mereka. Halo semuanya, balik lagi di Killing Time Before Maghrib barengan sama gue Ninda dan juga Kenai di volume 3 episode kedua. Nah, sekarang kalau misalnya listener dan juga teman-teman yang lainnya udah nonton episode yang sebelumnya, nah kita tuh ngebahas tentang puasa pertama ya. Puasa pertama offline, puasa pertama di kuliah offline, dan sekarang kita nggak berdua doang. Iya. Sekarang kita sama sahabat-sahabat kita. Yes. Yang pertama yang coba dulu, boleh kenali diri lo dong. Halo semua, nama gue Razan. Divisi apa? Oh, divisinya gue divisi marketing. Kalau yang cantik ini? Halo, nama gue Arsila, gue dari kreatif. Nah, sekarang kita bakalan ada Razan sama Arsila. Nah, backgroundnya ini kayaknya dia ini bukan orang kota ya, Bukan orang Jakarta ya, bukan kayak kita ya. mereka orang rantau. Jadi mereka orang rantau, listener. Iya, jadi Razan tuh orang Serang, kalau Arsila tuh orang Palembang. Tuh, Palembang. Jauh banget ya Arsila. Kalau misalnya lo kayak tektokan gitu, lo naik apa by the way? Naik pesawat. Terakhir pulang kapan? Ini tahun baru. Oh, lama juga ya berarti ya. Terus berarti by video call doang kalau misalnya ketemu-temu sama Keluarga. gitu. Tapi kalau sekarang lu ngekos kan? Iya. ngekos di mana sih? Gue Kalau boleh dekat tempe. Binus Tahu. Kijang. Wah, jauh banget tuh, naik apa sih ke sana? Jalan kaki. Demi apa? Wah, Makanya tebengin. Kalian ini mana mau jalan kalau kaki? ini di mana kosan lu? Ada samping binus kosan gue. Pernah nggak tahu ya. Samping Binus persis. Seakan-akan nggak akrab, seakan-akan nggak pernah kesana. Samping Binus persis. Emang dari awal. Mandala. Oh, Mandala berapa Zen? Mandala 3. Mungkin buat listener yang nonton ada yang pernah di Mandala 3, coba aja ke lantai 12. Mandala 3 tuh yang mana ya? Oh, yang samping minus ya? Iya, yang kayak tinggal belok kiri doang. Gak pernah gitu. kesana soalnya. Jadi gimana nih? Sekarang kita pengen ngomongin apa sih sama dua guest star kita hari ini, Nay? Kita throwback dulu ke episode pertama kali ya. Kemarin kita udah ngebahas banyak banget tentang kita puasa. Sekarang kita nanya-nanya sama teman-teman kita. Iya, kita kan udah masuk ke minggu kedua nih. Udah agak rasanya Minggu kira-kira kedua, hari kedua gak sih? ini kan udah masuk ke minggu kedua ya teman-teman. Nah, gimana nih, kayak udah ada belum sih iman-iman goyah lu? Enggak, tapi ini pertama kali lo puasa di kos gak sih? Iya, pertama kali. Lo juga Tanpa keluarga. Gimana tuh rasanya? Kayak biasanya lu sahur gimana sih? Kalau Razan kan udah pasti beli kan, karena dia anak cowok. Kalau lu gimana? Gue beli juga, jujur. Cip beli. Jadi Beli apa kayak sih, Al? kalau buka puasa kayak gue beli double gitu. Jadi pas sahur tinggal Emang masih anak? gue tinggal gue panasin. angetin. Oh, itu ada dapur ya? Iya, enggak, gue pakai panci listrik tau nggak? Oh, kalau lu Zan, lu pesennya kapan? Ya pas jam 1, jam 2. Tapi enggak sih, biasanya kalau gue sahur itu gue enggak makan di pas sahurnya. Jadi gue makan paling di jam 1, jam 2. Gue pesen jam 12. Biar lu nggak tidur lagi gitu. Iya, Biar lu nggak bangun lagi. Biar gak mepet juga gak sih kalau misalkan mesen jam 2, jam 3. Tapi lu sholat subuh kebetulan. sholat kok. Tadi sholat Jumat. Sholat Jumat gue tadi. Kiblatnya tahu arah mana? Mungkin kalau sholat langsung ke binus ya dia ya. Tapi menurut lo berat gak sih lo buka puasa sendiri tanpa keluarga? Biasa kan lo kayak bareng-bareng. Tinggal sendiri. makan doang Iya, ya berat biasanya. banget. Berat banget. Berat di duit, berat di. Oh iya, sebenarnya lebih ke duit sih. Iya sih. Nggak, soalnya Biasanya kan nih, disediain langsung ya sama Iya. orang tua ya? soalnya dia tuh kalau buka puasa McDonald kayak Kagak. Enggak. Bahkan sahurnya dia Gold chick enggak yang murah. tadi bilangnya McD, sekarang bilangnya Gojek. Kalau lu gimana sih? Enggak, karena kan pas sahur yang pertama kali, banget itu gue kan gak ada keluarga. Terus kayak kan biasanya kalau sahur pertama kan sama keluarga enak-enak kan. Jadi kayak gue mau beli McD. Kalau lu sih, lu tadi sahur apa? Alhamdulillah soto tadi. Soto mie tapi. Wah, berat juga ya sih. Lu kayak Gue kira sahur lo yang kayak kering-keringan gitu sih. Kira berkuah kayak di rumah ya, ya. Udah kayak Itu biar dia inget lagi makan sama keluarga ini gitu. Tapi lu gak ada rencana balik. Kalau Razan lu balik kan, Zan? Ke Serang kan? Banten. Balik, betul, Kalau hari lu ini gimana sih? Gue tanggal 20 kebetulan. Dekat 20 April. lebaran. Oh, Berarti betul, dekat lebaran libur ya? Iya, lebaran balik. Lu lebaran balik juga?
balik lah. Masa kunci? Siapa tahu. Itu barang sendiri. Siapa tahu teman-teman di kos ya kan. Tapi gimana nih, kayak gue mau nanya, kayak lo pasti kan punya experience kan, kayak kuliah nih, dari kuliah aja lo udah rantau. Biasanya kan lo kayak pulang sekolah ketemu nyokap bokap lo. Nah terus kalau misalnya sekarang tuh gimana sih, lo kayak pulang sendiri apa lebih bebas kah atau gimana? Siapa dulu nih? Arsila dulu kali ya. Kayak ini dua jawaban yang berbeda deh. Iya, Kalau soalnya ini kayaknya pulang kalau gimana, Razan? Kalau gua sebenarnya di rumah juga gue bebas, nggak terlalu strict banget. Jadi kayak kalau misalnya habis nongkrong juga pulang malam, ya udah kan gue setiap hari tuh gue bawa kunci rumah. Jadi kayak mau pulang jam berapa gue tetap bisa balik. Tapi nyokap lu nggak marah gitu? Misalkan lu pulang jam pasti ada nggak sih ngambil-ngambil dikit? Enggak. Ajan kenapa? Marah kalau misalnya gue sering banget. Jadi kayak dari Senin, Selasa, Rabu itu gue terus keluar jam 3. Oh, itu lu nggak tahu diri namanya. Itu lu nggak tahu diri. Tapi so far selama lu di Jakarta lu begitu nggak sih? Pulang jam 2 jam 3. Enggak, ya kalau misalnya ada urusan organisasi aja, gue pulangnya malam. Emang sampai segitunya tuh organisasi lu? Kadang-kadang sih, emang kadang-kadang. Kalau lu sih, lu tetap kayak pulang. Lu boleh pulang malam gak sih kalau di Palembang? Apa kayak jam 6 udah dipanggil? Kalau di Palembang tuh kayak kan masih SMA ya. Jadi kayak masih kecil gitu. Jadi sebelum maghrib harus pulang. Lebih parah dari gue. Wow, tapi sekarang gimana? Sekarang udah bebas sih. Di Palembang ya kan? Enggak, di sini Iya dong. Di Palembang bebas? Enggak, maksud gue di Palembang tuh udah bebas pulang jam berapa aja? Atau kayak tetep ada tapi di kesukaan. Palembang gue juga jarang gitu sih balik malam kalau di Palembang. Berarti lu lebih suka di Jakarta ya? Enggak juga sih. Emang kalau lo berdua pulang jam berapa sih biasanya di survei? Kaisa dulu deh. Kalau gue ya, gue ada curfew. Jam 10 gue harus udah di rumah. Enggak, jam 8 di pusat. Jam 6 dia bisa di Iya, survei. biasanya kayak ibu udah liat ada kelonggaran. Cuman yang nyampe rumah tetap diocehin dikit, tapi kayak udah gitu. Kalau gue tuh biasanya nih ya, kayak bokap gue tuh cuman berisik pas di WA doang. Jadi kayak pas gue udah nyampe rumah, nggak ada tuh omongan-omongan kayak kamu nih pulang mana? Nggak ada, kayak berisiknya tuh cuma di WA doang. Jadi kayak seakan-akan marah, tapi pas nyampe rumah malah disuruh mandi, malah disuguhin makan, gitu-gitu loh. Jadi gue bingung sebenarnya, cuman emang karena gue tahu diri, jadi biasanya gue jam 8 udah nyampe rumah. Jam 8. Ya. Jalan pagi maksud Tapi lo punya temen kos di kosan lo yang kayak deket gak sih? Kayak lo misalkan kayak buka puasa nanti kayak Kebetulan bareng-bareng. gue ngekos bareng kakak gue. Jadi kayak jadi tapi kakak lo sepi-sepi banget. marah nggak kalau misalnya lo pulang-pulang malam gitu? Dibolehin kok sama kakak gue. Oh bebas. Kalau juga kayak gitu. Enggak. Cowok gue? Enggak kok, cewek kok. Oh, Kakak, tapi boleh nginep kayak nginep gitu boleh? Kakak gue kan ini binus juga ya dulu. Di binus juga aja kayak dia tau lah gimana gitu. Oh, emang kakak sekarang kerja Iya. di kok kepo ya? Cuma gue lupa lagi. Lupa banget. Kalau lo gimana? Lo punya teman satu kos lo nggak yang kayak nanti bukber bareng yuk atau sahur bareng, beli makanan bareng gitu? Yang biasanya kayak kadang-kadang sebenarnya ada. tapi dia Gua, biasanya cuma samping kamar gua. bawa nasi doang ya? Terus bawa Enggak. Iya, itu satu poinnya. Ada juga kadang udah ini nih udah set nih. Ayo mau sahur bareng ya. Tapi kadang gue yang tidur, kadang dia yang tidur duluan. Jadi kayak Tapi emang kalian gak saling kebangun kayak ketok-ketok kamar gitu kan? Kalian sebelahan kan? Gue tahu tuh, kayak gue pernah sesekali kayaknya ke Kenapa tempat lo. nggak saling bangunin sih? Iya, kayak kenapa sih? ngapain? Maksudnya udah langsung gobut aja kalau misalnya mau makan, kelamaan lagi bangunin lagi. Lu gak yang kayak belum belinya. Lu gak yang kayak keluar beli makan gitu kalau sahur? Lu harus selalu GoFood. Baru seminggu sih ya? Gak selalu juga sih, kadang nge-skip sahurnya pernah. Tapi cuman ya gue puasa? tetap puasa. Coba emang lu Cuman gue mager kalau misalnya gue ke bawah dulu, beli kemana-mana dulu. GoFoodnya sampai atas. Enggak ke bawah. Baru gue ambil di bawah. Kalau sampai atas tuh bukan GoFood, itu pacarnya deh, maksudnya kayak gitu enggak Itu kan? pacarnya sih yang kalau sampai atas, beda ya. Tapi lu selama seminggu ini tahu gak sih, gue tuh punya temen, ini fun fact, gue tuh punya temen kayak dia tuh udah nge-planningin gitu loh, 15 hari puasa, 15 hari enggak. Kan nakal ya? Ada. Kan nakal, lu kayak gitu gak? Enggak lah. Berarti kalau lu 20 hari puasa 10 hari aja enggak ya? Tapi lu Gue niatnya gue full puasa, cuma gak tahu kedepannya gimana. Lihat nanti aja. selama seminggu ini udah Full gue belum? puasa seminggu, enggak full, masih full. Alhamdulillah. Tapi kan lu WFO kan? WFO enggak, pas minggu itu gue masih WFH. Ntar minggu depan gue baru WFO. Temen-temen lu suportif berarti? Tapi sebenarnya kalau di lingkungan kerja Karena tuh gua belum- malah lebih dewasa gak sih dibanding tergantung Tergantung. temen lingkup kerjanya ini siapa. Kalau misalnya seumuran kayaknya suportif. Tapi gue belum mulai WFO. Gue mulainya WFO-nya nanti minggu depan. Karena minggu yang itu gue belum WFO, gue masih WFH. Kalau lu gimana sih, lo kayak
selama seminggu nih lo udah mens atau udah bolong atau gimana? Belum, masih utuh. Tapi lo tipikal orang yang bolong-bolong masih kalau kena ini biasanya kalau puasa tuh bener literally full. Kalau gue kadang-kadang enggak bener. Gue tuh nggak pernah buka diem-diem guys. Kan juga udah pernah gue bahas ya di episode yang pertama. kalau misalnya kalau ketinggalan bisa langsung cek aja di video sebelumnya karena ngebahas kayak satu sama lain pernah bolong gak sih gitu. Jadi lo gak pernah bolong? Enggak. Emang lo anaknya 5 waktu banget ya. Iya, Karena nih kayak dari amin. coba bedanya kerudungnya. Lo juga berarti kalau lo tuh B24 kan? Iya, Lo angkatan B24. online kan? Yep. Tahun lalu tuh udah di sini belum sih berarti? Belum. Gue masih puasa Masih di rumah. sana ya? Tapi menurut lo lebih enak mana? Lo lebih suka puasa di rumah kah atau puasa di sini? Coba Arsila Di sama rumah lah. Razan. Pros and cons ya. Iya. Prosnya kalau misalnya di rumah tuh sahur sama bukanya itu udah ada disuguhin, udah tinggal Udah tinggal makan. makan doang kan. Konsnya kalau di rumah ya Enggak ada nggak sih? nggak ada sih Iya. di rumah, enak banget. Enjoy enak aja. Tapi kayak iya sih, tapi kayak kalau misalnya lo tidur, kalau misalnya lo ngekos nih, misalnya lo nggak mau sahur kan nyokap bokap lo nggak terlalu berisik gitu, apa ngebolehin lo nggak Oh, sahur? gue boleh aja. Maksudnya kayak Yang penting lo puasa. yang penting gue disuruh minum doang gitu loh. Minum apa? Minum air putih. Oh. Kirain minum Ya. jamu, jamu, minum susu. madu. Minum madu boleh. Emang lo kalau sahur minum madu nggak? Enggak lagi. Enggak Gua susu sahur, tapi. Oh iya minum susu. Susu Gua enggak lagi. nggak mulus. Enggak sih. Gue gak mau gitu mas. Gue jangan sih menurut gue kalau lu makan jangan minum susu karena perut lu brodol gila. Oh. Jadi makan dulu abisnya minum Makan susu. dulu baru minum Oh, susu. oke. Jangan pernah kayak lo baru makan roti satu doang tapi lo sosokan minum susu, jangan. Karena gue pernah pengalaman Diare langsung ya. perut gue kayak marawis. Dia ngechat gue, Nay tolong dong obat untuk memberhentikan ini semua gitu. Oh, pantesan lu minta obat gua yang pas di kosan Ah, itu ya? iya. Oh, itu buat lo. Iya itu karena gue wah Buat dia. perut gue udah nyanyi kayak Tapi itu "Please keluarin." enggak puasa. Belum puasa kan? Itu belum. Oh. Kalau gue puasa gue kayaknya kayak gini doang. Enggak, kayaknya lu udah batal dah. Maksudnya lu membatalkan diri. Iya, tapi itu juga kayak mau makan pun gak nafsu. Kayak perut gue nih udah gak bisa diajak kerja sama, friends. Sakit atau emang Kayak lo mulus gak gitu? pegang Sakit mulus gak sih? kayak Sakit. spare part motor itu perut gue. Tapi gimana kayak lu merasa teman-teman magang lu nih, kira-kira kan lu belum pernah WFO kan? Kira-kira teman-teman magang lu tuh WFO pas support- puasa. Iya. WFO udah. Iya, support gak sih? Jujur-jujuran aja. Jadi jujuran ya, sebagian ada yang support, sebagian ada yang enggak. Pasti sebagian ada aja setannya tuh. Dia kayak buka Tapi- buka diem-diem. Tapi lo tuh tipikal orang yang ngikut atau tetap jaga iman? Tergantung sih maunya gue. Ih, lo tuh seharusnya sekarang udah gede, Zan. Gue gitu. Lo udah dewasa, harusnya lo bisa. Ya, gue niatnya, yang penting ada niat kan. Gue Iya, niatnya emang full Ini juga gue puasa tapi kuku gue lihat. Emang gak boleh? Emang gak boleh? Lihat Enggak tahu, boleh gak sih? Gak boleh Nggak gak sih? boleh sih. Gue juga gak tahu kalau misalnya lagi puasa, Kuku gue kalau ini misalnya biasa mau kalau lihat. ini ngupil, itu gak boleh. Katanya. Makruh bukan nggak boleh, makruh nggak sih Sil? Kenapa sih cuman kayak itu? Karena kecil? katanya- Hal kecil. Katanya tuh Gini. memasukkan sesuatu yang Ke lubang ke di lubang tubuh. manapun itu makruh. Berarti kita gak dapat pahala? Dapat, Makruh tuh tapi apa ya maksudnya? jadi kayak Makruh menurut pahala kalau tuh. misal iya pahalanya tuh nggak sebanyak kalau lu nggak ngupil. Iya, betul. Berarti kalau kita ngupil kita berapa ya? Bisa. Lucu ya. Ya sekarang ini lucu ya. Gue nanya. Ngupil. Tapi gimana Lanjut. nih? Kayak gue mau nanya lagi rencana lebaran. Kalau lebaran di mana nih? Kalau gue lebaran Di Bogor? di Jakarta, tapi nanti gue kayak ke Bogor. Berapa Gue hari bolak-balik. biasanya? Biasanya gue lebih lama di Bogor dibanding Jakarta. Berarti Bogor kayak ya. Berarti ada semingguan gitu. Kalau di Jakarta di Bogor. Semingguan di Bogor. Jadi gue kayak lebaran sholat itu gue di Bogor, nanti baru gue ke rumah nenek gue di Kebayoran. Ini agak-agak OT ya listener, tapi cowok lu pulangnya berapa hari? cowok gue tuh tanggal 18 April. Sampai Nggak tahu sampai lah kapan. lu kan di Bogor. Ya nggak tahu deh. Nggak ketemu dong. Wah, gue kalau jadi lu ya, gue nangis darah. Lu gimana? Semoga Lu ketemu. rencana pulang tanggal 20 sampai Sampai 10 hari nih pokoknya. 30 udah balik lagi. lu Gue gak tahu tanggalnya, cuman Nggak pulang. Gue pulang pasti. Masih pulang dia. Dia kan Cuman- family person. Kalau lebaran gak tahu, nggak tahu di Serang, nggak tahu katanya niatnya ya semoga aja jadi. mau di Bali. Enggak lah gila. Gila lu. Enggak, ke Lombok ada saudara juga, saudara ayah gue. Oh ini betulan. Betulan. Semoga aja jadi. Lo pengennya ke Lombok. Berapa Pengen. hari Zan lu biasanya kalau kayak gitu? Seminggu.
Kan gue libur kantor juga seminggu. Libur kantor dari lebaran itu seminggu. Terus lu balik lagi ke Jakarta langsung kerja. Iya. Berarti. Kalau lu keluar kota nggak? Gue keluar Lu kan kota. ke Aceh. Enggak, gue tahun ini tante gue gak ke Aceh, gue Kenapa? tahun ini ke Jawa Timur. Jawa Timur. Ngomong-ngomong Aceh, di Aceh tuh strict banget gak sih untuk Iya, kerudung? strict Kayak gini boleh gak nih kayak gini? Siap-siap gue di siap-siap gue di Aceh. Siap-siap gue di Polisi. ya. Kan ada polisi agama ya? Ada Iya, polisi agama ya? Demi apa? Enggak, Kalau Iya, ada polisi orang ini agama. masuk Aceh tolong ya ditahan. enggak, tapi itu tergantung kayak ininya gitu loh, kayak lo tuh di kabupaten mana. Nah, kebetulan kabupaten Lu kota? gue tuh Atau kabupaten? Kabupaten. ya Kelihatan sih ya, kelihatan. enggak, misalnya nih kayak lo kalau tahu Banda Acehnya nih, Nah. nih gue maaf banget kalau ada yang orang Banda Aceh. Tapi kalau di Banda Aceh tuh lo strict banget, kayak lo beneran kalau nggak pakai kerudung yang panjang, kayak yang pokoknya jipon tuh beneran nggak boleh. Kalau nonis? Wajib pakai Gak kerudung? boleh. Dan harus pakai rok kan, nggak Harus pakai rok. celana. Gue aja tuh jadi nama tempat gue tuh Gayo. Nah, jadi tuh kalau misalnya lo pengen naik ojek, itu tuh lo nggak naik ojek kayak kita berdua yang boncengan gitu. Yang miring gitu ya. Jadi- Jadi harus miring. Enggak, jadi lo tau pernah nonton Upin Ipin suka ada monyet yang di bawah yang Pakai kayu itu ya. Pakai kayu. Nah, jadi dia kalau goncengan cowok cewek itu tuh kayak gitu. Lo nggak jatuh gitu? Gue nggak pernah naik ojek. Oh. Mah. Oh, princess. Princess Enggak, banget bukan ya. gitu. Gue agak-agak kayak takut gak sih, dan emang ada kendaraan jadi kemana-mana tuh nggak perlu pakai. Dan ini gue juga pengen cerita, waktu itu gue pernah pengen beli jajanan doang, jadi depan rumah saudara gue ada warung, gue nggak pakai kerudung, gue pakai celana pendek. Ya celana pendeknya selutut. Itu di Aceh, di Aceh. Di Aceh, ini gue belum pakai kerudung. Terus Gue hukum cambuk. bukan kalau dicambuk gue nggak ada di sini. Nangis. Gue Enggak, sebenarnya kalau lu buka bajunya ada tuh. bekasnya di sini. Nggak, jadi kayak orang-orang di sana tuh komplain sama saudara gue karena kayak itu kok orangnya nggak pakai kerudung gitu. Seharusnya pakai. Gue aja pakai hoodie yang, tau gak sih pakai hoodie terus diginiin. iya. Gue beli martabak itu diomongin, diliatin. Jadi kayak emang se-strict itu. Jadi lo harus pakai kerudung terus. Diomongin kedengeran banget, obvious banget gitu dia ngomongin. Diliatin Kelihatan banget. kayak itu gue pakai bikini gitu. Tapi ini kan lu dari beda-beda daerah kan ya. Nah, takjil yang khas dari daerah lu tuh apa sih? Kayak Razan dulu deh dari Serang. Kecil. Coba pakai bahasa Jujur Serang nggak udah ada. biasa. Jujur nggak ada. Nggak ada. Kayak sama aja. Takjilnya ya udah kolak sini juga kan, Iya. sama aja kan. Sama aja. Gorengan. Pacar Cina tahu nggak pacar Cina? Oh, tahu, itu tahu. sama aja juga sih. Nggak. Itu apa sih? Ada pacar Jadinya Cina. tuh kayak Ya, merah-merah gitu loh, Kayak pakai santan juga. Iya, kayak mutiara Oh, gue gitu. nggak tahu. Nah, kalau lu pempek gak sih? Iya pasti. Wah, Oh, iya? Sil, kalau Lo- gue nggak, gue nitip pempek. Gue suka banget. Ntar open PO deh. Enggak kan Iya, kalau kan? misalnya buka puasa nih kan perut lo kosong ya. Terus bebek kan tapi cuka sumpah, kan. lu tau gak sih kayak Kayak di Palembang bisa tuh kuat. ya, fun fact ya, sahur buka lebaran tuh Harus ada Pempek. pempek. pempek aja mulu gitu. Lo Bosan nggak sarapan juga. Bebek Iya itu sih, tuh enak aja. garing-garing, apa penyokap gue nggak bisa gorengnya. Kayaknya enggak pernah goreng gitu. Oh fun fact, nyokap gue gak bisa masak. Gue tau nyokap gue nggak bisa. Iya, lah berarti lu kalau makan gimana? Kalau di rumah lu? Terbiasa Beli juga sama aja. Sama aja. Tapi kadang bokap gue yang masak. Bokap gue bisa masak. Bokap lu Sigma ya? Iya sih. Kalau lo biasanya kalau buka puasa tuh langsung makan besar atau makan kecil? Gue langsung makan besar. Gue Gue makan cendol nih kayak baju kita nih. Oh. Hijau-hijau. Ya. Hijau. Kayak kan udah gue bahas kan di episode yang kemarin, kayak kalau keluarga gue tuh makan besar, Oh, kalau lu kan iya, enggak kan. iya. Nah, kalau lu gimana? Gue nggak makan kecil dulu. Jadi makan kecil. gorengan dulu, terus kayak Kecil. kolak gitu-gitu, teh manis. Habis itu sholat maghrib, sholat taraweh, baru makan besar. Nah, iya tuh Kayak kayak gue gitu. bahas kemarin. Ada orang yang makan besarnya tuh pas habis sholat taraweh. Kalau lu gimana? Langsung makan besar juga. Pempeknya makan Langsung besar makan, juga. Pempek dulu baru makan besar. Iya iya, jadi kayak nggak langsung apa-apa, aja, kenyang. langsung semua gitu ya kayaknya kalau gue. Ya malah Banyak itu ya. pempek tuh jadi signature dish-nya di orang Palembang gak sih? Tuh. Tapi mungkin ini sebelum last question gue mau nanya, lo terawih gak sih selama di Jakarta? Belum lagi. Tapi lo kalau di Palembang terawih? Karena lu gak tau tempatnya. Karena ikut mama. Kalau iya di nggak tahu tempatnya kalau di Jakarta, dan kalau Lo gak mungkin gak tahu. Gue tahu kok. Gue tahu. Banyak tahu tahu masjid yang nggak ini berpunya. kayak nggak ada temennya gitu mau ke situ. Kalau lo terawih gak Gua- selama lo so far di Jakarta? Belum, gue belum terawih. Tapi Belum. gue ada niatan mau terawih. Oh, ada niatan. Pasti Bagus, selalu ada bagus, niatan. Kalau di Serang juga Apa-apa gue tuh sebenarnya nggak niat lu? terawih di Serang. Cuman kalau misalnya hari pertama tuh sebelum puasa itu nyokap bokap gue tuh kayak rewel banget. Ayo terawih ini soalnya hari pertama banget. Lo terawih gak? Untuk sekarang belum. Cuman nanti kayak kalau misalkan nyokap gue ngajak gue teraweh, ya gue bakalan ikut sih. Emang nyokap lu belum ngajak terawih?
Sampai Nyokap gue ngajak, Udah cuman gue ngajak. kayak ada aja gitu. Mengganggu ya. Cuman ada aja. Cuman tuh kalau gue tuh sebenarnya terawih, cuman tuh gue nggak pernah mau terawih sama keluarga gue. Gak tau kenapa kayak. Kenapa? Gue mau terawih sama Lah temen. emang lu di rumah punya temen rumah? Ada, Oh, emang ada. punya? Ya. Temen bukan itu sepupu lu kalau yang dekat rumah. Emang lu pikir cuman 2 doang di komplek gue? Ada temen gue, cuman kayak kayaknya tuh lagi nggak boleh keluar sering-sering. Gue nggak tahu sih kayak dia lagi nggak boleh keluar apa gimana, tapi dia menolak ajakan terawih gue. Biasanya tuh gue selalu aja kayak sekali atau 2 kali terawih walaupun isinya bercanda dikit. Tapi sebenarnya kalau sama temen tuh lebih enak. Kayak Iya kan, terawih Tapi atau gua- Terawih yuk, terawih yuk. Gitu. Mau nggak? Di dekat Kemanggisan. Lo dulu deh. Ya maksudnya nanti lo dulu nih cek ombak. Rame banget gak? Kalau rame banget ganti masjid. Lo berarti lebih prefer bukber daripada terawih? ya kalau bukber Dua-duanya tuh gua kalau bukber karena beda tahu. seru aja. Terawih juga seru kalau sama temen. Gue tuh Iya kan? Ya, bener. Tapi gue terakhir kali terawih sama temen tuh pas gue SMP deh. Wah, gue kayak kuliah. Gua- setahun lalu gue sempat masih terawih sama temen-temen gue sih. SMA tapi awal-awal doang. Tapi kalau terawih sama SMA, temen lu gua kayak udah banyak nggak ada main-mainnya temen. gak sih? Iya sih. Tapi gue sholat, kalau- lagi sholat. Oh. Cuma Tapi kayak tapi kalau sama temen SMA enggak. kan kalau misalnya kayak dari temen SMP atau SD ke bawah gitu kan main petasan kalau misalnya ini. Oh, Kalau sama bener. SMA tuh ngapain? gue bukan sama temen SMA, ini tuh teman gue dari SD Ya dan maksudnya pas tinggalnya di SMA-nya udah SMA itu ngapain? Pas lagi Gibah ya terawih. kayaknya. ini ngomongin orang-orang bocil-bocil Gibah di masjid. Gibah di masjid. Kurang ajar banget ya. Keterlaluan, itu keterlaluan. suka ada tau gak Itu sih keterlaluan. bocil-bocil nakal yang kayak gak sholat terus lari-lari terus main-main sarung terus suka kayak terus Tapi lu pernah gak sih lagi lewat nih, lagi misalnya ada bocil nakal banget nih, nakal banget terus kayak lu nyubit gitu. dia pernah Abusive ya kayak. Gue tuh fun fact ya, gue gak suka banget sama anak kecil. Jadi tuh kalau misalkan pernah nih gue sholat taraweh kayak ada anak bayi sih kayak balita Bayi gitu. lu cubit? Enggak balita. Kira-kira Udah berapa tahun umurnya? kayak 5 tahun 6 tahunan lah. Dia ikut ibunya kan buat ke sholat taraweh. Cuman berisik banget nih anak. Gue kesel banget kayak ibadah. Terus gue kayak gitu. Terus gue kayak cubit dikit, nangis. Itu cubitnya pas lagi ada ibunya atau gimana sih? Jadi tuh Kok bisa? gue di sini, dia duduk di sini, terus kayak dia lagi Oh, duduk, cewek, pantatnya bayinya. aja gue cubit. sakit banget loh jubit pantatnya tuh kayak Iya, gue Bayi bilang cewek. aja. ih jahat banget ya. Nakal banget datangannya. Gue tuh kesel Asal banget. nyubit. Gue tuh suka anak kecil sebenarnya. Cuman kadang anak kecil yang kayak berisik pas lagi sholat tuh agak-agak mengganggu. Jadi gue Iya. suka, sholat. Kok jadi dia kayak ibu-ibu? Ya biarin aja. Gue pengen ikut-ikutan aja kayak orang-orang gitu. Tapi ada lagi topik terakhir. Lo udah bukber belum? Iya, bukber. Sejauh ini sama teman-teman Belum. Wah, itu lo selalu bukber di mana sendiri tuh? Sama temen lo yang sebelahnya itu. Bahkan itu juga belum. Gue parah. ada niatan sih pas ntar gue hari ini balik nih. Nah mungkin hari Minggunya baru gue bukber sama teman-teman SMA. Alser. Iya. Kalau lo udah ada Alser. bukber belum? Sama Belum temen-temen juga, tapi udah banyak janji aja. Iya gak sih, kayak Janji setiap doang ya? bukber tuh selalu ada aja kayak janji yang Wacana. nggak ditepati. Wacana. Iya, kayak duitnya Banyak mana? Malah lebih seringnya tuh kalau misalnya janjian kalau dari jauh-jauh hari tuh nggak bakal jadi gak sih? Mendingan langsung Iya, kayak mendingan spontan. mendadak. Woi, Fides. Ya. Mendingan mendadak. Kalau lama-lama tuh Kita aja ngerencanain tuh bertiga sama Kal. semoga jadi kalau itu. Ya udah, semoga kita bisa terawih bareng ya Zan ya. Tapi gue mau nanya lagi kayak harapan bulan puasa lo di tahun 2023. Kalau kemarin kan kita di Udah kemarin ya. Gue sih sama Kena pengen kayak semoga ibadahnya jadi lebih lancar, lebih rajin dan Amin. alhamdulillah lumayan gak sih gue ada perkembangan. Emang iya. Lu udah berapa jus sekarang? Kan katanya kemarin kan lu baca Al-Quran tuh. Kalau jus belum ya, tapi kalau sholat gue kayaknya alhamdulillah sih kadang-kadang 5 waktu, kadang-kadang 4 waktu ya agak berprogres gitu. Kalau dari lo berdua apa? Mungkin dari Arsila dulu kayak harapan lo apa sih di 2023 ini puasa? Sama sih kayak ya ibadahnya ya. Terus kayak ini aja sih paling ngaji gitu. Karena nyokap gue udah rewel banget kayak nyuruh ngaji. Tapi gue belum ngaji sampai sekarang. Lah, kan lo bisa bilang udah. Nggak boleh dong, Nggak bohong usah dong. Harus sih. Nakal banget ya. Kalau lo gimana Zan? Lo pengen apa di 2023? Gue biar puasa bulan ini nggak ada yang bolong. Pasti. Nggak ada yang bolong. Mungkin Rasul Mungkin udah kan dewasa. udah niat. Rasul udah dewasa. Dewasa. Udah 20 tahun kan, udah. Terus ibadah juga sih, gue ibadah pengen pengen ningkatin deh seenggaknya. Nggak seenggaknya sih pengen full 5 waktu. Yaudah, abis ini suatu Dan ngaji. Gue pengen Emang lo ngaji. bisa ngaji? Bisa. Baca Latinnya ya. Emang lu gak bisa ngaji? Enggak dong. Alhamdulillah gue bisa. Maksudnya Gila ya. terbata-bata banget.
ngaji bisa, gue masih apal. Kalau lo bisa ngaji Sil? Bisa, cuma ya nggak jago Terbata-bata. juga. Bisa ngaji. Gue bisa ngaji dulu tuh kayak di rumah gue tuh ada guru ngaji dan gue tuh paling jago. Wah, Jujur. Kalau ini jatuhnya agak-agak flexing ya. Ya ini FYI aja kayak guru ngaji tuh gue tuh suka ngetes kayak ini tajwid apa, gue tuh tahu semua. Oh, kalau gue gak tau tajwid tapi gue hafal. Dulu kan ada cerita nih. Dulu kan pas SMP kalau nggak salah, gue tuh ngaji kan sama guru ngaji gue tuh ke rumah. Terus guru ngaji tuh nggak tahu kenapa gue tuh ngerasa kayak banget nih orang. Terus kayak dia tuh selalu nyadari kesalahan gue gitu loh. Ya walaupun Contohnya? ya gue tahu itu salah. Ya misalnya nih lo lagi baca terus ulang. tajwidnya salah, ulang lagi dari awal. Tajwid salah sampai 5 kali. Maksudnya sampai 5 kali itu loh. Itu bagus dong, Zan. Iya, itu bagus. Terus kayak makin lo lama sebel tuh kan? kayak makin sebel. Terus gue ngadu ke nyokap gue. Terus udah dimarahin di guru ngaji. Emang dia main fisik? Enggak, cuman kayak mukanya tuh asem banget gitu loh, Ulang. enggak kayak guru ngaji. Mukanya asem. Mungkin lo Cowok. Ya mungkin lo Muka sempat asem. ngebuat kesalahan sama dia tuh jadi personal aja, Zan. Enggak tahu sih dia kayaknya ada masalah personal sama gue dah. Ya iya, makanya kan. Semoga doain aja nanti gue cariin guru ngaji yang bagus buat lo di Mandala deh Zen. Amin. Ya, Amin. biar lo bisa. Calling gue aja, Zan. Tiap abis sahur mungkin atau tiap abis terawih lo bisa ngaji-ngaji gitu aja deh dari gue. Thank you banget ya Thank you banget, guys. Udah sharing-sharing bareng sama Nin and Nai. Dan thank you juga listener for watching. Jangan lupa buat follow social media The Voice di Instagram, Twitter, dan TikTok. Namanya apa, Nai? Namanya @thevoice_radio. Dan thank you juga, jangan lupa subscribe ke YouTube-nya The Voice Radio. Jangan lupa juga streaming siaran gue, Kenai, Razan, Sila, dan semua kru-kru The Voice di www.thevoiceradio.com. Dan gue berdua juga gak lupa nih mau ngucapin thank you banget buat KMI Binus yang udah minjemin studio sekeren dan sepecah ini. Dan jangan lupa kalau misalkan lo nonton episode ini tapi belum nonton episode yang kemarin, nonton dulu yang kemarin. Jadi biar nyambung ya. Dan kalau misalnya ada yang pengen ngerekrut gue dan Kenai sebagai host atau kayak pairingan chemistry, bisa banget kontak di mana, Nai? kontak Dava Prawira ya di description box. Atau kalau buka IG The Voice ada namanya Razan, chat aja. Chat aja. Thank you banget. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan see you di episode lainnya. Bye. Dadah.